Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6. Hewan langka di Indonesia. Komodo. Hewan langka ini memiliki nama lain Varus komodoensis atau orah. Juga merupakan salah satu spesies reptil terbesar di dunia. Komodo memiliki gigitan yang sangat kuat serta bisa sangat mematikan. Racun berbisa ini berasal dari ribuan kelenjar pada area gusinya. Habitat komodo sendiri saat ini hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo, Flores, Gili, Matang, Gili Dasami, dan Rinca Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Komodo kini telah menjadi hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dengan dibangunnya Taman Nasional Komodo. Burung jalak Bali. Burung jalak Bali atau bahasa latinnya Leucopsar rothschildi adalah satwa endemis asli dari Bali. Burung jalak Bali ini ditemukan pada tahun 1910 oleh pakar binatang dari Inggris yaitu Walter Rothschild. Jenis burung ini memiliki ciri warna biru di sekitar mata dan warna tubuhnya yang putih bersih. Burung jalak Bali masuk sebagai hewan yang terancam punah dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Burung jalak menjadi langka keberadaannya diakibatkan oleh proses berkembang biak pada burung jalak yang membutuhkan waktu yang lama, serta perburuan liar yang terjadi. Macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah hewan yang dinyatakan langka dan terancam punah. Macan jenis ini adalah hewan endemis yang hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa sebagai habitat utamanya. Kini, macan tutul Jawa dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Kambangan, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, hingga Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Kelangkaan macan tutul sendiri diakibatkan oleh perburuan dan habitatnya yang kini rusak karena penebangan dan pelebaran lahan. Burung cendrawasih dengan habitat asli di dataran rendah ini merupakan burung yang menjadi maskot Pulau Papua. Jenis cendrawasih yang paling dikenal diantaranya cendrawasih kuning besar atau cendrawasih paradise apoda. Burung cendrawasih juga dijuluki bird of paradise di Eropa atau burung dari surga. Sayang, karena keindahannya ini, burung cendrawasih menjadi burung yang banyak diburu dan kian langka keberadaannya. Cendrawasih kini menjadi satu satwa yang dilindungi pemerintah. Harimau Sumatera, atau dalam bahasa Latin Panthera tigris sondaica, merupakan spesies hewan langka yang terancam punah. Hidup di endemis asli Pulau Sumatera, hingga saat ini hanya tersisa sekitar 500 ekor. Hal ini diakibatkan oleh kerusakan habitat hingga tingginya angka kematian. Tak sampai di situ, harimau Sumatera juga seringkali beredar di perdagangan ilegal di mana bagian-bagian tubuhnya diperjualbelikan dengan harga tinggi di pasar gelap, yakni untuk dijadikan perhiasan, tas kulit, ikat pinggang, dan masih banyak lagi. Burung merak. Burung merak sendiri lebih banyak hidup di darat walaupun tetap memiliki kemampuan untuk terbang dalam situasi tertentu. Memiliki karakteristik warna yang cerah serta ekornya yang besar, dan dapat dikembangkan untuk menarik perhatian lawan jenisnya saat musim kawin tiba. Selain sebagai simbol dari keindahan, bulunya juga memiliki fungsi sebagai pertahanan diri dari serangan lawan. Sayangnya, keberadaan burung merak mulai punah keberadaannya. Biasanya disebabkan oleh perburuan untuk diambil bulunya dan diperdagangkan dalam bentuk bahan dekorasi serta kebakaran hutan. Orang-utan. Orang-utan merupakan bagian dari hewan langka di Indonesia. Baik itu orang-utan Sumatera maupun Kalimantan masuk ke dalam spesies terancam punah. Sementara pada tahun 2004 diprediksi jumlah orang-utan Kalimantan berjumlah kurang lebih 54.000 ekor saja. Pembeda orang-utan Sumatera dan orang-utan Kalimantan adalah pada kantong pipi yang panjang pada orang-utan jantan. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera dengan nama ilmiah Elephas maximus kini masuk ke dalam satwa yang kian terancam punah. Hal ini dikarenakan kian menyempitnya habitat tempat tinggalnya serta tingginya tingkat perburuan liar. Perkiraan populasi gajah Sumatera pada tahun 2007 hanya tersisa 2.400 sampai 2.800 ekor dan terus-menerus menurun hingga saat ini.
Gajah Sumatera adalah hewan cerdas dengan otak yang lebih besar dibandingkan mamalia lainnya. Badak Jawa atau badak bercula satu dengan nama latin Rhinoceros sondaicus merupakan mamalia terbesar paling langka di dunia. Dapat ditemukan di daerah Asia Tenggara, tersebar di Tiongkok. Di Indonesia, populasi badak Jawa sekitar 40-50 populasi dan badak Jawa termasuk hewan yang dilindungi. Selain itu, badak Jawa sudah menjadi hewan langka yang dilindungi Taman Nasional Ujung Kulon. Menyusutnya populasinya diakibatkan oleh perburuan liar untuk culanya yang diambil dan dijual dengan harga mahal dan juga dikarenakan hilangnya habitat. Tumbuhan langka di Indonesia. Bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan endemik Bengkulu dengan persebaran di hutan Sumatera. Saat ini, kondisi Rafflesia arnoldi sangat memprihatinkan, sehingga menjadi ancaman bagi kelestarian bunga tersebut. Berkurangnya habitat bunga dikarenakan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan untuk pertanian atau pemukiman. Bunga Edelweiss Jawa. Tumbuhan langka dengan nama bunga senduro atau dikenal Edelweiss Jawa. Habitat bunga ini yaitu di sekitar pegunungan di wilayah Pulau Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi bunga ini semakin sedikit, akibat banyak lahan yang dialihfungsikan. Saat ini, tumbuhan langka ini hanya tersisa di wilayah Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani. Pohon cendana. Nama latinnya adalah Santalum album. Salah satu pohon yang memiliki banyak manfaat di Indonesia. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong dalam kelompok kayu mewah dan memiliki keunikan. Kayu pada tumbuhan langka ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan parfum, rempah-rempah, dupa, aromaterapi, dan sangkur keris. Kantong semar. Keunikan tumbuhan langka ini terletak pada kemampuan dalam memangsa serangga seperti lalat, lebah, dan kumbang. Tak jarang, sebutan tumbuhan langka ini berbeda-beda di setiap daerah. Ada yang menyebutnya sebagai periuk monyet, kantok beruk, dan banyak lagi. Kantong semar tersebar mulai dari Australia, Asia Tenggara, hingga Cina bagian selatan. Anggrek hitam. Nama ilmiahnya Sulogin pandurat. Berbeda dengan jenis bunga anggrek pada umumnya. Ini memiliki ciri khas yaitu warna hitam pada lidah bunga. Di luar negeri biasa disebut black orchid, sedangkan di Kalimantan Timur disebut kersik luwai. Habitat tumbuhan langka ini tersebar di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau. Namun, keberadaannya terancam punah dan sulit ditemukan saat ini. Sarang semut memiliki nama latin Myrmecodia pendans. Dinamai ini karena biasanya dijadikan tempat semut untuk menyimpan makanan. Ia hidup dengan menempel pada tanaman lain yang memiliki batang pohon besar. Tumbuhan langka di Indonesia ini merupakan tumbuhan epifit yang berasal dari Papua. Cukup sulit menemukan keberadaan tumbuhan ini saat ini. Padahal, tanaman langka ini mengandung banyak vitamin sehingga juga dikenal sebagai tanaman obat. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Keberadaan hewan dan tumbuhan harus dilestarikan agar 1. Tidak punah. 2. Dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan. 3. Menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. 4. Dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Contohnya, memahami cara merawat hewan dengan baik seperti jenis makanan, ukuran kandang, kebersihan kandang, dan hewan. Memperhatikan jumlah hewan yang dipelihara, tidak memelihara hewan langka dan dilindungi, serta menyerahkan hewan langka yang dilindungi kepada BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Yang kedua, membuat tempat penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Tujuannya, agar hewan dan tumbuhan langka dapat berkembang biak dengan aman. Hewan tersebut dapat dilepas liarkan ke alam bebas setelah cukup umur agar dapat hidup bebas dan alamiah. Penangkaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, in situ atau di dalam habitat aslinya. Misalnya, Suaka margasatwa.
Suaka Marga Satwa merupakan kawasan untuk melindungi hewan langka. Hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan untuk melindungi kekayaan hayati yang ada di dalamnya. Cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Bentuk penangkaran yang kedua yaitu penangkaran ex situ atau di luar habitat aslinya. Contohnya, Taman Safari. Taman Safari merupakan tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Kebun binatang. Kebun binatang merupakan taman marga satwa berupa lingkungan buatan yang menjadi tempat pemeliharaan hewan. Kebun raya atau kebun botani. Kebun raya merupakan kawasan konservasi tumbuhan. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Yang keempat, tidak melakukan penebangan liar, sebaliknya melakukan tebang pilih tumbuhan. Yang kelima, melakukan kegiatan penghijauan atau reboisasi. Dan yang keenam, melakukan kegiatan kultur jaringan. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.